Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. G. Kepemimpinan. Leadership. 1. Umum. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan dari seseorang, yaitu memimpin atau leader, untuk memengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi, formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, dan ada pula kepemimpinan karena pengakuan dari masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dengan yang tidak resmi, informal leadership, adalah bahwa kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga dengan demikian daya cakupnya agak terbatas pula. Kepemimpinan tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, oleh karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut yang dianggap menguntungkan atau merugikan masyarakat. Walaupun seorang pemimpin, yakni yang melaksanakan kepemimpinan yang resmi, tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan resmi yang menjadi landasannya, akan tetapi dapat melakukan kebijaksanaan yang dapat memancarkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Misalnya, kebijaksanaan tersebut dapat diwujudkan di dalam memilih waktu untuk melaksanakan peraturan-peraturan, memilih orang-orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk melaksanakan peraturan, dan seterusnya. Kepemimpinan yang tidak resmi dapat dipergunakan pula di dalam suatu jabatan resmi dan juga dengan lebih leluasa di dalam masyarakat yang belum diliputi oleh peraturan-peraturan yang bersifat resmi. Dalam bidang yang terakhir tadi, maka seorang pemimpin dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. 2. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika daripada interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol dari lain-lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan di mana tujuan daripada kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman-ancaman dari luar. Dalam keadaan demikian, agak sulit bagi warga-warga kelompok yang bersangkutan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan yang menonjol yang diharapkan akan menanggulangi segala kesulitan-kesulitan yang ada. Munculnya seseorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses yang dinamis, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok tersebut. Apabila dalam saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan akan menjadi pimpinan ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompok yang bersangkutan untuk mencapai tujuannya, dan bahwa kebutuhan-kebutuhan warga-warganya tidak terpenuhi. Sifat-sifat yang disyaratkan bagi seorang pimpinan tidaklah sama pada setiap masyarakat, walaupun tidak jarang ada persamaan-persamaan di sana-sini. Di kalangan masyarakat Indonesia, perihal sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin antara lain dapat dijumpai dalam apa yang merupakan tradisional Indonesia, misalnya dalam Astabrata, yang merupakan kumpulan Seloka dalam Ramayana, yang memuat ajaran Sri Rama kepada Bharata, yaitu adiknya dari lain ibu,
Secara singkat, dapat diceritakan bahwa seloka tersebut berkisar pada cerita tentang kerajaan Ayodhya yang diperintah oleh Raja Dakarata, yang antara lain berputrakan Sri Rama, Laksamana, dan Bharata, di mana yang terakhir adalah putra dari seorang selir yang bernama Dewi Kekayi yang berhak menjadi pengganti Raja Dacarata. Sebetulnya adalah Sri Rama, akan tetapi waktu sang raja mengawini Dewi Kekayi, beliau pernah berjanji bahwa putranya kelak akan dijadikan raja. Dewi Kekayi yang tidak lupa pada janji tersebut akhirnya menuntut agar anaknya Bharata dinobatkan menjadi raja. Sedangkan Sri Rama dibuang ke hutan. Sri Rama yang mengetahui betapa putus asa ayahnya dalam menghadapi keadaan itu, dengan sukarela memutuskan untuk menyerahkan mahkota kerajaan kepada adiknya Bharata. Sedangkan dia sendiri bersama istrinya Sinta dan adiknya Laksamana masuk hutan. Bharata yang sangat menghormati kakaknya tidak mau menjadi raja dan kemudian menyusul kakaknya. Akan tetapi Sri Rama tetap ada pendiriannya dan memberikan nasihat-nasihat kepada adiknya Bharata tentang bagaimana dia harus berlaku sebagai pemimpin yang baik. Nasihat-nasihat tersebut dinamakan Astabrata, artinya 8 jalan. Menurut Astabrata, pada diri seorang raja berkumpul sifat-sifat dari 8 dewa yang masing-masing mempunyai kepribadian sendiri. Kedekapan sifat dan kepribadian itulah yang harus dijalankan oleh seorang raja, pemimpin yang baik. Astabrata dalam Kakawin Ramayana terdiri dari 10 seloka, di mana seloka pertama dan kedua pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa Astabrata merupakan suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. B. Astabrata memberikan kepastian bahwa seorang pemimpin yang menjalankannya akan mempunyai kekuasaan dan kewibawaan, sehingga akan dapat menggerakkan bawahannya. Keadaan demikian dapat menghindari terjadinya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan akan terjadi oleh karena pemimpin tidak berani untuk mengambil keputusan untuk bertindak dan oleh karena dia tidak jujur. Menurut Astabrata tersebut, maka kepemimpinan yang akan berhasil adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Indra Brata, yang memberi kesenangan dalam jasmani. B. Yama Brata, yang menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. C. Surya Brata, yang menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasion. D. Caci Brata, yang memberi kesenangan rohaniah. E. Bayu Brata, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran dari pengikut-pengikutnya. F. Dana Brata, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati. G. Paka Brata, yang menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. H. Agni Brata, yaitu sifat memberikan semangat kepada anak buah. Demikianlah beberapa sifat atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik menurut mitologi Indonesia. Sifat-sifat tersebut dengan perubahan di sana-sini dapat diterapkan pula dalam kepemimpinan yang modern. 3. Kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Ajaran-ajaran tradisional seperti misalnya di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah sebagai berikut. Ing ngarso asong tuladan, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Pepatah tersebut sering dipergunakan oleh almarhum Ki Hajar Dewantara, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah sebagai berikut. Di muka memberi tauladan, di tengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberikan pengaruh. Seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme kuat, serta kedudukan tersebut, akan tetapi menurut watak dan kecakapannya, seseorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin di muka, di tengah, dan di belakang, front leader, social leader, dan rear leader. Seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara sejelas mungkin. Oleh karena dia harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta merintis ke arah tujuan tersebut
dengan menghilangkan segala hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah usang. Bahayanya bagi pemimpin di muka adalah bahwa kemungkinan berjalannya terlalu cepat sehingga masyarakat yang dipimpinnya tertinggal jauh. Seorang pemimpin di tengah-tengah mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. Ia selalu dapat mengamati jalannya masyarakat, serta dapat merasakan suka dukanya. Dari dia diharapkan agar dapat merumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat, dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan. Pemimpin di belakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Dia berkewajiban untuk menjaga agar supaya perkembangan masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa dihargai oleh masyarakat. Sendi-sendi kepemimpinannya adalah keutuhan dan harmonis di dalam masyarakat. Pemimpin yang demikian berkecenderungan untuk menjadi formalistis, bahkan tradisionalistis. Kepemimpinan di belakang masih jelas tergambar dari istilah-istilah seperti pamong praja, pamong desa, dan seterusnya yang menggambarkan bahwa fungsi pemimpin adalah untuk membimbing masyarakat. Sifat kepemimpinan di belakang tersebut dengan jelas tersirat dalam pepatah adat asal Minangkabau yang diterjemahkannya adalah sebagai berikut. Sebatang kayu yang besar di tengah lapang, tempat berlindung di waktu hujan, tempat bernaung di waktu panas, urat-uratnya tempat bersandar. Memang, kepemimpinan tradisional Indonesia pada umumnya bersifat sebagai kepemimpinan di belakang yang hingga dewasa ini masih tetap dipertahankan, terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional, yaitu masyarakat-masyarakat hukum adat. 4. Sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif. Secara sosiologis, kepemimpinan seseorang atau pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basis. Pertama-tama, kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat-masyarakat yang agraris, di mana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Selain daripada itu, kekuatan kepemimpinan juga ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat daripada lapangan-lapangan kehidupan lainnya. Lapangan khusus mana disebut cultural focus. Cultural focus dapat berpindah-pindah. Misalnya, pada suatu waktu pada lapangan politik, lain waktu pada lapangan hukum, kemudian lapangan ekonomi, dan seterusnya. Apabila pada suatu saat cultural focus beralih, maka si pemimpin pun harus mampu untuk mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada cultural focus yang baru. Setiap kepemimpinan yang efektif harus memperhitungkan social basis apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan-ketegangan atau setidak-tidaknya untuk mencegah adanya pemerintahan boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat-masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogen perlu disesuaikan dengan susunan-susunan masyarakat-masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri Gemeinschaftlich-nya. Di dalam masyarakat-masyarakat demikian, hubungan pribadi antara para pemimpin dengan mereka yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pemimpin-pemimpin pada masyarakat-masyarakat tersebut adalah pemimpin-pemimpin tidak resmi, informal leaders yang mendapat dukungan dari masyarakat karena tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya, masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Perlu juga dicatat bahwa kepemimpinan dalam masyarakat-masyarakat tradisional pada umumnya dilaksanakan secara kolegial bersama-sama. Seorang penyumbang marga sebagai kepala adat di daerah Lampung misalnya tidak akan bertindak sendiri-sendiri sebelum dirundingkan dalam suatu rapat yang dinamakan proatin. Sifat kolegial dari daerah Minangkabau yang terjemahannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Air memancar dengan bulat karena pembuluh dan putusan menjadi bulat oleh karena mufakat. Dengan demikian, maka keputusan-keputusan pemimpin-pemimpin tersebut sekaligus merupakan pula rasa keadilan masyarakat
yang bersangkutan. Pada umumnya, para pemimpin masyarakat tradisional tersebut adalah pemimpin-pemimpin di belakang atau di tengah. Jarang sekali yang menjadi pemimpin di muka. Sebaliknya, apabila ditinjau dan ditelaah keadaan di kota-kota besar, maka susunan masyarakat kota-kota tersebut menghendaki kepemimpinan yang lain daripada kepemimpinan pada masyarakat tradisional seperti diterangkan di atas. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap golongan di kota-kota tersebut tak dapat lagi dilaksanakan melalui hubungan-hubungan pribadi. Akan tetapi, kebijaksanaan-kebijaksanaan rasional lah yang lebih diperlukan untuk masyarakat-masyarakat tersebut. Pemimpin harus ambil kesimpulan bahwa pola-pola kepemimpinan di Indonesia khususnya dan pada masyarakat-masyarakat lainnya harus memperhatikan susunan masyarakat dan cultural focus masyarakat supaya kepemimpinan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.